Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Muhammad Ubaidillah SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 di kelas 6D Akuntansi, dan selamat siang untuk teman-teman kelas 6D Akuntansi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai akuntansi untuk operasi cabang. Kami kelompok 6 beranggotakan yang pertama ada Zahrotul Latifah, kemudian ada Zainal Abidin, kemudian ada Ninik Puji Astuti, kemudian ada Sela Paramita, kemudian yang kelima ada Zindia Putri, kemudian yang terakhir ada Cindy Violita. Selanjutnya yaitu materi pertama tentang perbedaan agen penjualan dan cabang. Perbedaan antara agen dan cabang yaitu pada agen tidak beroperasi secara otonom, tetapi bertindak atas nama kantor pusat, memajang dan mendemonstrasikan contoh produk, menerima pesanan, mengatur pengiriman, pengambil keputusan manajemen dilakukan oleh kantor pusat, serta tidak mengelola sistem akuntansi. Sedangkan cabang memiliki otonom lebih luas, menyimpan stok barang dan memenuhi pesanan. Pengambilan keputusan manajemen cabang lebih tinggi dibandingkan agen. Manajemen cabang memiliki pilihan atas produk yang ditentukan kantor pusat, serta mengelola sistem. Yang kedua yaitu materi tentang sistem akuntansi dan entitas akuntansi. Yang pertama yaitu tentang sistem akuntansi. Agen penjualan umumnya tidak mengelola sistem akuntansi keuangan, melainkan hanya menyimpan catatan yang cukup dalam menjalankan usahanya. Sedangkan sebuah cabang sebagian besar mengelola sistem akuntansi keuangan dengan lengkap. Yang kedua yaitu tentang entitas akuntansi. Agen penjualan maupun cabang bukan merupakan entitas akuntansi atau badan hukum yang terpisah, karena mereka tidak menyiapkan laporan akuntansi eksternal secara terpisah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk operasi cabang. Transaksi-transaksi dicatat seperti biasa dan tidak ada perlakuan khusus yang diperlukan. Selain itu, kantor pusat maupun cabang harus mencatat transaksi yang terjadi di antara mereka pada sistem akuntansinya masing-masing. Walaupun kantor pusat dan masing-masing cabang mengelola pembukuan tersendiri, seluruh akun akan digabungkan untuk pelaporan eksternal, sehingga laporan keuangan eksternal menyajikan perusahaan sebagai entitas ekonomi tunggal. Selanjutnya, akun antar perusahaan. Transaksi yang terjadi dengan pihak eksternal dicatat dengan cara yang normal seperti biasa. Transaksi antar kantor pusat dan kantor cabang juga dicatat seperti biasa, kecuali bahwa mereka dicatat dalam akun antar perusahaan atau intercompany account. Akun ini merupakan akun resiprokal atau reciprocal account antar kantor pusat dan kantor cabang. Ketika pembukuan di kantor pusat dan cabang selesai dimutakhirkan, saldo akun antar perusahaan pada pembukuan kantor pusat akun yang sama jumlahnya, tetapi berlawanan dengan akun antar perusahaan terkait pembukuan cabang. Selanjutnya, pendirian cabang. Ketika suatu perusahaan mendirikan sebuah cabang, transfer aset ke cabang dicatat oleh kantor pusat pada akun investasi di cabang. Demikian pula, cabang mencatat transfer tersebut di akun kantor pusat. Baik, selanjutnya pengakuan laba cabang. Laba untuk tiap-tiap cabang dihitung secara periodik dengan cara yang normal. Cabang juga menghitung pajak penghasilan atas laba untuk setiap cabang atau mencatat beban pajak penghasilan pada pembukuannya. Oleh karena kantor pusat dan cabang bukan merupakan badan hukum terpisah, pajak penghasilan dihitung untuk perusahaan secara keseluruhan. Beban pajak dapat dialokasikan ke setiap cabang oleh kantor pusat, tetapi hal ini tidak umum dilakukan karena akan sedikit mengganggu pengendalian operasional. Selanjutnya, pengiriman barang dagang ke cabang. Suatu cabang yang membeli dan menjual barang dagangan dapat diminta untuk mendapatkan semua barang dagangan dari kantor pusat, atau dapat juga diizinkan untuk mendapatkan sebagian barang dagangan dari pihak eksternal. Pembelian barang dagangan dari pihak eksternal dicatat oleh cabang dengan cara yang normal. Selanjutnya yaitu biaya pengiriman barang dagang.
biaya pengiriman yang timbul atas pengiriman barang dari kantor pusat ke cabang menjadi bagian dari biaya perolehan persediaan barang. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk aset tetap cabang. Prosedur normal diterapkan dalam akuntansi untuk aset tetap cabang yang dicatat pada pembukuan cabang. Tidak ada prosedur khusus yang diperlukan dalam akuntansi untuk pembelian aset tetap cabang ataupun penyusutan setelahnya atau aset tersebut. Begitu sebaliknya, jika aset tetap yang dibeli kantor pusat untuk cabang dan cabang mencatat aset tersebut pada pembukuannya, maka ayat jurnal harus dicatat oleh kantor pusat maupun cabang. Selanjutnya yaitu barang dagang yang ditagih melebihi biaya perolehan. Perusahaan terkadang mentransfer persediaan dari kantor pusat ke cabang dan menagihkan cabang atas jumlah yang lebih besar dari biaya perolehan dari kantor pusat. Ini dapat terjadi sebagai contoh ketika kantor pusat dan setiap cabang diperlakukan sebagai pusat laba untuk tujuan pelaporan dan evaluasi internal. Pembagian beban secara proporsional. Beban cabang yang dikeluarkan dan dibayarkan oleh cabang dicatat secara langsung pada pembukuan cabang. Namun, kantor pusat dapat memutuskan untuk menetapkan beban ke cabang. Penetapan beban dapat dibagi ke beberapa jenis, yaitu yang pertama, beban yang dikeluarkan oleh cabang tetapi dibayar oleh kantor pusat. Misalnya, persediaan yang dibeli dari pihak eksternal oleh cabang dan ditagihkan ke kantor pusat. Yang kedua, beban yang dikeluarkan oleh kantor pusat atas nama cabang. Misalnya penyusutan atas peralatan cabang yang dicatat pada pembukuan kantor pusat dan biaya kampanye iklan untuk cabang yang diminta oleh kantor pusat. Yang ketiga, alokasi biaya yang dikeluarkan oleh kantor pusat. Misalnya sebagian besar dari biaya kampanye iklan umum atau sebagian dari biaya overhead umum kantor pusat. Laporan keuangan untuk perusahaan secara keseluruhan. Penyusunan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan umumnya menggunakan kertas kerja untuk memudahkan penggabungan akun-akun kantor pusat dan cabang serta mengeliminasi akun-akun antar perusahaan. Jika yang disusun adalah laporan keuangan lengkap, maka kertas kerja 3 bagian seperti yang diilustrasikan pada bab konsolidasi dapat digunakan untuk menggabungkan akun-akun kantor pusat dan cabang. Kertas kerja dapat dibandingkan dengan kertas kerja konsolidasi kecuali kertas kerja akun kantor pusat menggantikan ekuitas pemegang saham entitas anak pada kertas kerja, sebagaimana dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Semua eliminasi dibuat dalam kertas kerja dan tidak pada pembukuan terpisah dari unit yang digabungkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai ilustrasi akuntansi untuk operasi cabang. Sebagai ilustrasi ringkasan akuntansi untuk operasi cabang, asumsikan bahwa PT Ultra Surabaya Jawa Timur distribusi peralatan kantor mendirikan kantor cabang penjualan di Denpasar, Bali. Kantor pusat menjual kepada peritel atau pengecer dan kepada cabang Bali dengan laba atas penjualan antar perusahaan yang dialokasikan ke kantor pusat. Untuk jurnal dan perhitungannya dapat dilihat pada buku atau makalah halaman 314. Baik, selanjutnya yaitu pertimbangan tambahan mengenai transaksi antar cabang. Kadangkala terjadi transfer aset atau jasa antar cabang. Meskipun ada beberapa cara akuntansi untuk transfer seperti itu, pendekatan yang umum digunakan adalah memperlakukan transfer seolah-olah transfer terjadi melalui kantor pusat. Cabang-cabang yang terlibat dalam transfer antar cabang biasanya mencatat transaksi transfer seolah-olah terkait dengan kantor pusat dibandingkan dengan cabang lainnya. Untuk contoh dapat dilihat pada buku atau makalah pada halaman 318. Baik, selanjutnya adalah laba belum terrealisasi persediaan awal cabang. Laba antar perusahaan yang termasuk dalam persediaan awal cabang diakui pada pembuktian awal kantor pusat sebagai laba terrealisasi ketika persediaan telah dijual oleh cabang.
Perlakuannya sama seperti jika transfer terjadi saat periode berjalan. Pada periode di mana cabang menjual persediaan ke pihak eksternal, kantor perusahaan mengurangi akun laba antar perusahaan yang belum terrealisasi dan meningkatkan akun laba yang terrealisasi atas pengiriman ke cabang, atau diasumsikan laba antar perusahaan didistribusikan ke kantor pusat. Ketika laporan keuangan dipersiapkan untuk perusahaan secara keseluruhan, saldo dari akun laba yang terrealisasi atas pengiriman ke cabang dieliminasi terhadap beban pokok penjualan, dan sisa laba antar perusahaan yang belum terrealisasi dieliminasi terhadap nilai tercatat pada persediaan. Baik, materi mengenai akuntansi untuk operasi cabang sudah kami jelaskan. Demikian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan mengirimkan pertanyaan di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.